Aku jadi ngapa-ngapain. Selalu ada Nabi Muhammad. Cerita tentang Prancis dulu lah ya. Jadi ono majalah namanya Hebro. Niku gawe gambar karikatur Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu digawe karikatur gambarnya cuma sewu. Elek nganggo banget. Napa jenengan terima? Padahal Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi niku sempurna-sempurnane menungso baik penciptaan dan akhlaknya. Baik fisiknya, jasadnya, dan akhlaknya. Orang-orang sing ngerti Kanjeng Nabi. Kok digambar kalau majalah Hebro itu karikatur eleknya Kanjeng Nabi. Napa jenengan terima? Ora terima. Jangankan kok Kanjeng Nabi. Lawan umat Kanjeng Nabi ganteng koyo ngene. Masuk. Ora hilang. Itu kok kari dele. Kalau saya matre ini. Tarik, sis. Terus kadang kok kari tak enak iki. Dua panggung ora kipas angin. Kemudian ki Pak, dipasangkan nggih pajangan tok itu piye? Jangan. Oh, udaran. Jadi ngomong niku lucu, jadi pengajian boleh rahmati Gusti Allah, begitu pengajian udaran pendelik. Wong udan itu rahmati Gusti Allah. Nek jenengan pengajian boleh rahmat, manjine udan Gusti orang delik ditane cangkem. Nek rahmat ya Mbak Bu. Oh, malah. Kita kawan. Jadi ini wajahku. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas. Menungso sing paling sempurna. Sak sempurna-sempurnane umate Gusti Allah niku, ciptaane Gusti Allah niku Nabi Muhammad. Santri kula takon ngene. Lah, menawi kanjeng Nabi Muhammad kalian Nabi Yusuf itu ganteng pun. Kenapa yang di kalau Muhammad itu dikatakan sebagai akmalan nasi, menungso sing paling sempurna? Tapi kok diceritakan Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Sajajane luwih ganteng Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad? Tawane gambar. Kenapa dikatakan Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Kanjeng Nabi ra iso digambarke. Nabi Yusuf itu gantengnya namung seperapate Kanjeng Nabi. Orang apa-apane kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa dia dikatakan Nabi yang paling tampan? Mergo sak ganteng-gantengnya Nabi Yusuf itu bisa digambarke. Oh, gantengnya kayak gini, Pak. Bisa digambarkan. Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanannya tidak bisa dilukiskan. Maka ketika ada orang membuat karikatur Kanjeng Nabi, jelas itu penghinaan. Kenapa nggak kita maafkan, Gus? Soal memaafkan masalah kari, tapi dia harus kita nista. Dia harus kita kecap. Mau orang jalur maaf apa dimaafin? Kan presidennya jalur maaf. Sing jenenge maafkan lah dia jalur maaf. Ya tak maafin. Tapi sampai hari ini belum ada permintaan maaf. Akhirnya cuma saya ono guru teng Perancis nggawa karikatur Kanjeng Nabi dipakai ke ngarep kelas. Ono bocah muslim umur 18 tahun, orang Perancis keturunan Afrika. Wong ini dipenggal kepalanya mati. Nyuwun saya tidak membenarkan pemenggalan kepalanya, tapi saya bisa memahami kenapa itu terjadi. Lah gara-gara gurunya itu dipenggal gurunya, dibacok nanti tugel gurunya mati, bocah ini ditembak kali tentara Perancis. Kemudian muncullah pernyataan dari Presiden Prancis yang namanya Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan statement bahwa kejadian pemenggalan kepala seorang guru yang dilakukan seorang muslim menunjukkan bahwa agama Islam sedang krisis. Ini kan betul fair. Tidak fairnya di mana? Kudune
Pemenggalan kepala memang tidak boleh dilakukan, tetapi yang dilakukan dengan menistakan Kanjeng Nabi itu nyuwun sewu. Miturut kula hukumane luwih abot tinimbang pemenggalan kepala. Kudu dilakukan. Soalnya apa? Apapun itu Kanjeng Nabi Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Maka Rasulullah mengatakan, tidak sempurna iman seseorang. Seseorang tidak dikatakan beriman sehingga mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cintanya kepada dirinya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya. Mila bojo kula kula takoni. Bojo kula takon kali kula, "Abah, lebih cinta kepada saya istrimu atau kepada nabimu?" Kula jawab, "Nabi." Soalnya apa? Nabi mesti nyelamat, bojo nyonok jengkel. Gila Pak? Gila Pak. Wong lanang kudu hati-hati karo wong wedok. Wong wedok itu lak dilarani, ora tau lali, tapi lak larani mesti lali. Wong wedok. Perempuan itu kalau dilukai tidak pernah lupa, tapi kalau melukai tidak pernah ingat. Wong wedok. Mila wong wedok itu ahli sejarah. Jadi jenengan duwe salah pisan kalau bojomu paksa mau dari kelingan. Wong wedok dilawan. Bojo itu yang paling sabar, hanya istri di sinetron Indosiar. Kenapa istri di sinetron Indosiar itu sabar? Karena dibayar. Mila bapak-bapak dulu coba pengen bojo sabar, gampang, bayar. Itu karo awakmu. Bojo dibayar malah disusuki. Malah kaya lonte sareng. Disusuki kok piye? Ya. Punya rasa buka-buka sarung. Mau cilik. Bagaimana kita ada? Gimana wes? Kipli-kipli, muter kipli-kipli. Oh, tadi kita bebas di rumahku, mulai pelayan, mulai kacil itu. Kan tadi itu orang duduk so. Ngomong orang ini jadi pulau ya apa? Tapi lah sih jadi takutnya tepuk cangkong gimana? Karena kalungan. Kalau aku dikira dia kalungan. Kurang gitu. Itu jawab. Mungkin dari kiai kabeh. Wong kira sampeyan. Bila pondok kula itu tak tulisin apa? Jarmotan kena kene. Jarmotan kena kene niku lah saking ayat kulil lahum malikan mulki itu tilul kamantasa. Lah zaman itu resake. Wis to. Bocah-bocah niki. Ora sing kira wis oplak gede dadi apa. Kan mau apa kan sih? Mila aku dari santri aku freelance. Wis sudah dadi apa lho? Gagak santri gagak. Santri sudah jadi presiden. Gus Dur. Santri jadi wakil presiden. Jadi apa kan? Oh salaman. Mereka. Ini juga ada rasa salaman pas pengajian. Kok enggak? Enggak itu Pak. Santri sudah jadi gubernur. Khofifah. Santri sudah jadi menteri. Kata. Santri wakil gubernur. Gus Yasin. Santri jadi ketua umum PBNU. Pak Sarip. Apa jadi nomor? Santri jadi kiai viral. Oke, betul. Yes, santri dari Prabowo Hadro. Kok kiai NU? Tak dengar lebih seru. Kok kiai. Kalau itu sepakat deh, NU ning kopiah ra apa-apa, NU ning baju ra apa-apa, NU ning kaos ra apa-apa. Tapi kok kula mboten setuju nggih, tulisan NU dari sarung. Kula ora setuju. Jadi tulisan NU kayak belakon kayak kula iki. Iki lah NU iki. Iki lah NU. Belakon kula niku kata, tapi saben kula sing tentang setuju, antara isu hasanah niku kali teng Muslim setiap Jumat malam. Sing kula ndoni NU. Supaya wong iki ngerti kula cinta karo NU. Dagenge belakon ora apa-apa. Dagenge masker tulisi NU ora apa-apa. Baju tulisi NU ora apa-apa. Kaos NU ora apa-apa. Topi NU ora apa-apa. Kopiah NU ora apa-apa. Tapi kula ora setuju lah tulisan NU dagenge ning sarung. Jenengan bayangke lah jenengan iku mulyake NU. NU ne mau tulis ning sarung. Bahasa Arab Nahdlatul Ulama. Gambare komplit. Ning sarung. Kowe mlebu WC ngising. Tulisan NU kon nonton kowe ngising. Kowe nguyuh.
nonton titipmu nguyuh. Ketoke sarunge NU nguyuh ora cewek. Lah berarti wong orang menghargai NU to. Jenengan kewan karo bojone sarunge NU. Dibuka bojone ketok gambar bumi jagat ya. Jilbab kudung digambari NU ora apa. Tapi kula ora setuju. Lah sarung digambari NU. Jadi kanca-kanca sing baru sarung wis ya. Jangan kamu nistakan NU dengan menulis tulisan dan gambar NU di sarung. Nyuwun sewu. Kula beberapa kali diminta pendapat aku setuju. Apa menang saat itu sembrono lebih dari NU. Kaos tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensinya apa? Jenengan lebut ayat. Niku lak kudu dicopot. Kudu dicopot. Saat ini tulisannya la ilaha illallah nguyuh ning sarambutan. Orang itu mau seru. Kok Gus Miftah jarang pakai kaos la ilaha. Orang aku sentimen, aku khawatir ora iso njogo kesuciane la ilaha illallah. Ngono. Cinta itu harus tertampakkan mau dari dalam hati kok. Ya biasa-biasa wae kok. Jenengan gawe undangan, mantenan iki kok. Ora usah tulis ayat, sok-sokan. Tulisi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jajan. Padahal tulis undangan itu apa? Mung tanggal, hari, jam. Orang sama tulis ayat, apa masalahnya gawe undangan tulisannya ayat ketok Islami. Ora, niku melangkene Al-Qur'an. Nyatane bar dibuka, acara rampung undangannya dibuat. Berarti semua buat beberapa undangan tapi termasuk ayat Qur'an. Kuayat wamin ayat ora usah tulisi mawon tanggal, jam, hari. Tulisi ini sore mohon 200.000. Gaweane mohon doa restu. Diwenehi restu lagi bang awakmu yo ngrangut. Beneran ya? Kan undangan sama kuwi biasa wae. Tolong hadirnya jangan lupa 200.000. Karena kelas wong Bundurjo ya orang atau saya. Wong nyumbang saya tahu sesuk surah masak. Ngenteni tata. Iya Pak. Tong gua kira nyumbang ikhlas apa mboten? Ora ikhlas. Oh nyatane ngarep-ngarep kok. Wis nyumbang saya tahu delah keliwatan tadi terlihat lah bengok seminggu ra mingkem jangan. Oke ya kok. Biasanya dibawa ireng. Saya jadi pakai pink insyaallah. Luwih parah. Untuk bangsa kita tahu balenan ono sego sak besek, ayam separuh, endok telu, sayur krecek, sayur pepe ditutup kerupuk telu ora. Oke. Ya ora. Lampu juga kan. Lah tonggomu iku, kowe diteri rasa mau sumbang. Tapi lah tonggomu iku, kowe lagi diteri sumbangan. Lah kok ngono, Bang? Kok beda karo liya beda. Lah tonggomu iku, kowe diteri berarti kowe sugih. Bukti apa? Kuat rata-rata. Lah tonggomu iku, kowe lagi diteri sumbangan. Berarti kere. Bukti apa ora kuat antar. Angel. Ada teman duluanmu. Wawakmu nyumbang adalah sesok gantian sing nyumbang lagi sumbang. Kira-kira disuruh apa mboten? Terus mboten. Sekaliwat lawuh tempe, ndasmu makan ndasmu piye kuwi. Mung gara-gara duit 50. Lha bojo kula tak kandhani. Bojo tanggomu kowe ra diteri sumbang. Tanggomu kowe diteri rasa sumbang. Oh gak. Wong Bundurjo ra iso. Tanggone selatan ra diundang. Alah wis sebulan meneng. Wis angel kok. Tapi mengira setan demit gara-gara selatan si setan jadi. Mau dicontoh Abu Nawas apa tanggone selatan ra diundang Abu Nawas langsung. Begitu tanggone selatan nembe donga Abu Nawas metu nggawa serban joget ning ngarepe omah sing selatan. Akhirnya kok beli kan mlebu omah kabeh motori panganan. Tuan rumahnya nesu Abu Nawas digoleki. Hei Abu Nawas, kowe ki wong tuwa apa tak kire? Lah kira jenengan yo wong tuwa. Napa jawaban Abu Nawas? Lah wong tuwa kok ora mau gak selametan. Abu Nawas dilawan. Kayak udan. Begitu udan, Abu Nawas melayu diloke. Abu Nawas, jarene udan ki rahmate Gusti Allah kok kowe melayu. Ya ora apa-apa daripada kowe tak ngerti udan rahmate Gusti Allah malah tidak-tidak. Ya udah. Jadi semua kali tidak. Jadi Bapak Ibu kan ini kan cukup dipenggal kepalanya akhirnya mercon Presiden Macron itu menistakan agama Islam. Orang-orang yang menistakan agama ini juga jangan delok uripe ra bakal enak. Soalnya apa? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah. Mila kula mbiyen dilaknati. Kula ngaji ning klub malam teng lokalisasi jarene kula menistakan agama.
Lah saat ini dengan pikir, umpama tenan kula menistakan agama, gara-gara kula ngaji ning klub malam, bisa menjadi wasilah hidayah untuk DJ internasional, DJ Cathy Butterfly. Akhirnya 3 minggu yang lalu saya bimbing masuk Islam. Niku DJ paling seksi sak dunia saking Thailand. Zaman biyen jadi DJ itu nyuwun sewu kula kenal pertama kali. Niku lagi tampil DJ, niku namung kotangan kali sempangan tok. Gus tak ngerti, soalnya aku ndelok. Bila nopo kula sak dompet nggo kacamata ilang. Supaya nopo? Lah ngelirik nang rakyat. Lah nopo kok bisa pengajian kudu nggo kacamata? Wah, sing tak nggo kacamata, soalnya nopo lah kacamata mari aku. Masa pengajian nggo kacamata mari mata dia. Kalau kemudian pengajian saya di klub malam dianggap menistakan agama, jajal dengan delok. Wasilah kula ngaji ke klub malam. Banyak tokoh yang kemudian masuk Islam gara-gara kenal kali itu. DJ Cathy Butterfly itu katanya seksi, monggo tangan, katok cekak. Tapi saben kundur kerja, saben kundur ke DJ itu rumah dan subuh itu adem, tanda-tanda hidayah. Jadi saya itu kalau mendengarkan dan subuh adem. Maka saat itu saya berdoa, ya Allah berikanlah kepada DJ Cathy hidayah. Mila kalau itu biasa ada dari pikir, saya lebu Islam pertama itu kudunya boleh dari produser, tapi DJ Cathy Butterfly ini. Karena yang tertarik dan mengatakan nyaman dengar adzan subuh, niku seorang DJ agamanya Buddha. Betul. Wong sing seksi agamanya Buddha. Krungu adzan subuh seneng. Lah aku sing Islam dari kecil krungu adzan subuh micet. Bajunya. Bayangin bajunya anyar. Krungu adzan subuh susah. Allahu Akbar adzan. Orang lagi mencari angel Rawo, sedotan itu menggambarkan punya takmirnya. Jadi sedotannya merah-merah kayak takmirnya merah. Lacan kebosok kayak mobil bocah ini bisa bergurungan dan kusn. Maka kemudian saya berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada aku. Kenapa? Inna kalan tahdi ma'abata walakin Allah yasa. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang kamu cintai, tetapi dia Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mila orang wartawan ngomong dulu, Gus Miftah hebat, bisa mengislamkan DJ Cathy Butterfly, bisa mengislamkan Deddy Corbuzier, bisa mengislamkan satu keluarga di Jerman, bisa mengislamkan satu keluarga di Belanda. Keluarga itu Islam orang Belanda sak keluarga, Jerman sak keluarga. Orang masuk Islam melalui saya dari Australia, Antonio Scodori. Ada dari Iran, semacam-macam. Gus Miftah hebat, bisa mengislamkan mereka. Kamu salah. Yang mengislamkan mereka bukan saya. Itu hidayah dari Allah. Mong kebetulan bocah itu seneng rumahnya ngaji dulu. Orang Australia datang ke pondok saya. Begitu datang saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Utak kurang anda, kiranya anda. Yes. Bahasa Inggris gampang loh. Sing artinya nyanyi, singing nyanyi, bernyanyi. Run, lari, running, berlari. Song kok nyanyi goblok lagu. Oh, candu song, lagu, songong berlagu. Pintu bahasa Inggrisnya door. Pintu orang begini gedor-gedor. Pulau itu salah satu pulau Merasawa. Sampai hari ini pulau sekali ngopo bahasa Inggris pulau itu ada. Pulau itu asal undangan pengajian dari negara bagian di Amerika. Ada 4 negara bagian di Amerika itu undang pulau ngaji. Tapi komunitasnya mereka berbahasa Inggris, orang Amerika, Australia, Belanda. Islam negara-negara Islam di Eropa itu udah pulau ngaji. Yang saya sesali satu, ngomong bahasa Inggrisku elek. Jadi pulau itu pede, lah diundang pengajian Belanda itu pede. Bahkan pulau itu wajib diwenehi gelar doktor honoris causa dari Jepang. Pulau lu yang pede. Lah iso bahasa Jepang, apa jangan? Senajan, wong kene buru joki rata-rata penghasilannya bukan rupiah tapi yen. Yen ono yo mangan. Yen ono yo merongos. Ya pada pengajian ini pengajiannya awal ibu guru jauh apa ya? Iya panitia jaringan dari selama ini. Iya rakainya dipilih.
Jadi ini ketika saya diajak menisahkan, mesti aku dilaknat karo Gusti Allah. Wong la'anahumullah di dunia wal akhirah. Urip kula ning dunya mesti ora penak, ning akhirat mesti ora penak. Tapi nyatanya nyuwun sewu, wasilah pengajian di klub malam menjadikan hidayah bagi orang-orang besar. Nah kita share satu tokoh lagi, sangat besar. Nembe konsultasi kali itu tentang Islam itu bagaimana. Ini kira orang ini lebih Islam, itu heboh di Komisi Korbuser. Dan saya tidak bangga dari masalah hidayah Islam dari Korbuser. Bangga pula apa? Gak ada bangganya. Pulang ngomong kalau jadi ketika dia masuk Islam, bro, I want to be a Muslim. Terus orang lebih Islam apa? Enggak. Kalau saya harus masuk Islam, this is with you, harus dengan Anda. Kenapa? Karena yang mengenalkan Islam kepada saya adalah Anda. Jadi Korbuser bilang, kurang tahu lah. Kemarin di JKT Butterfly, kenapa kamu cari saya? Ya sudah, karena saya nyaman dengan Gus Miftah. Makanya saat ini dodolan agama itu mensiarkan agama itu dengan cara yang menyenangkan mawon. Cuma jadi uang. Nyatanya waktu kita bermalam apa pengajian di pondok sama Kalimantan mau ke pondok pulau Pak jalur di Islam. Sama Surabaya mau ke pondok pulau jalur di Islam. Dari Jerman seorang ateis tidak percaya dengan Tuhan, dia mengatakan Allah itu tidak ada. Agama itu tidak ada yang benar. Datang dari kota Hamburg Jerman ke Jogja, terbang dengan keluarganya jalur ke Islam. Namanya Mbak Vivi dari Jerman. Apa yang pondoknya orang santri? Fadil dulu orang. Pulang boten, weh. Lagi wong. Begitu saya tanya di DM melalui Instagram, Gus, perkenalkan saya datang ke Indonesia, saya ingin kenal dengan Anda. Saya tanya, Anda lihat saya dari mana? Dia mengatakan, I am watching you in YouTube, Instagram, medsos, Facebook, etc. Terus kenapa kamu pengen datang ke Jogja? Saya pengen Anda membimbing saya untuk masuk Islam. Alasannya apa? Jawabannya sederhana. Because your Islam is relax, enjoy, and happy. Karena Islam Anda itu menyenangkan. Agama Islam Anda itu enjoy, relax saja. Mula kalau lagi dinyek uang, Miftah kasih muka kalian guyon, kurang rusak. Nyatanya gara-gara kurang guyon karena orang seneng kali Islam. Lalu orang ngaji ini saat orang guyon dibalangi botol, Pak. Dibalangi botol mendengar dibalangi kondom, modal. Neng nyatanya bocah-bocah sarkan itu sok lo bimbing. Sekian banyak kemudian orang non-Islam masuk Islam gara-gara pengajian yang menyenangkan. Guyon itu barang yang istimewa. Apa-apa guyon kayak ngomong, nggak perlu orang masalah, yang penting orang maksiat. Kalau kemudian ditanya, kenapa Gus Miftah pengajian itu menyenangkan? Orang yang datang ke sarkam, yang datang ke kafe, kan apa sebenarnya biar kalau malam sedikit ngomong ya. Bahasanya kalau malam ya, selain kafe, diskotik. Orang yang datang ke diskotik kafe belum malam, itu nyuruh saya, uang seneng atau uang susah? Jawaban. Bocah-bocah kerja bahasa sepengalaman jawaban. Ya sampai kalau yang diskotik uang susah, uang seneng. Uang susah. Golek seneng yang malam, maka dikatakan dunia hiburan. Dugem, dunia gemerlap. Wong susah golek seneng yang diskotik. Wong susah golek seneng yang sarkem. Pertanyaan saya, kenapa mereka susah mencari senang di klub malam dan diskotik? Karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Milo pengajian pulau gawe nyenengke supaya mereka mencari kesenangan di pengajian, bukan di klub malam. Lain pengajian itu seneng Pak, orang mungkin dugem. Wong sing gaweane mabuk, bocah-bocah sing novel itu rata-rata wong susah. Mergo susah boleh seneng kaki mendem, padahal rampung mendem balik susah. Saya dulu Pak. Kok mendem? Nek ngomong bodohku bajingan kok ngono kuwi. Begitu lagi, piye? Oh, bareng mendem bojoku tetep bajingan. Kulo niku paling telaten, ngurusi wong mendem, kulo telaten, ngurusi wong lonte, kulo telaten, ngurusi preman, kulo telaten. Kulo niku kan Surabaya, mantan-mantan gemodoli itu langsung dibetul. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Oke, kok kulo ayo Gus kajian kafe. Oke. Wah, akhirnya kulo kafe waktu kalau begini kafe pengajian kan Burejo di depan. Ternyata waktu itu kulo buka kafe itu jedak jam 12 siang. Tidak, udah dengan botol. Begitu waktu itu jawab, selamat datang Gus Miftah di kafe kami. Mbak itu kabeh berhubung pulau dengan selfie.
Kula ning wong susu tang. Susu ya Allah. Pengen apa bantu Gus? Ya pengen. Terus pikir ngompat. Ya Allah. Saudara Nabi Muhammad. Selamat. Gue mau kawin yang baik aja. Bisa mulai dulu. Apa? Pastor. Apa yang sini pastor apa ini? Ibu-ibu sendiri kan jadi berapa? Derek, orang juga lagu derek. Lagu aja apa lagu lawas? Hanya belum jadi. Tinggal rapi. Bisa rapi. Oke wis. Oh ya. Kita sampai apa ya pengen proses ya. Ini vokalis. Ini vokalis. Orang mana nggak meyakinkan. Jadi bukan di sini apa mas dulu bergerak sama ya. Wah tinggal rapi ya. Coba lagi ngomong. Allahul Kafir. Aku sudah tinggal rapi kafe. Nanti cak kafe. Saya kira-kira orang tahu dia kayak gini. Misalnya, main robot tahu diri, lost doll versi Bismillah. Orang Islam mundur. Kita bukan sekarang. Bocah malam ini kayak gini gitu ya. Sama orang ngapain dari itu? Berapa ya? Dasar lu jawaban, orang salah. Pak lu mau ngomong aja tuh. Daripada itu gak ada yang mana kan? Dasar kayak jawaban, orang salah gue elek ciptaan di Jawa. Daripada kayak lain kita angkat di dalam dulu. Oh sampai banget. Cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah. Tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Apa? Dia jatuh cinta sama aku. Orang jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau nggak ditembak, jadi kandung. Iya. Orang gombal aku oke. Ada. Ayo, tapi los dan lanjut lemu masih ya tabui. Abdul Al-Haddad. Mana gue ada Al-Haddad. Apa dibalik? Aku juga terbuka pengen ngaji gini. Ayo. Ngaji nanti bahan. Oh ya ini. Ya pokoknya senang mau ngurus sama mama aja suami. Mau tarik sih mau nyusul dalam seno loh. Kalau masih ngira ngomong ini. Dalam seno itu setahun yang lalu pulau Kemayangan di Pondok, pulau Cirebon. Mas Seno, ini Gus, pulang ke Pondok kosong sama badan waduh pulau polisi, Gus dia buat kajian mungkin. Gak perlu ada nih. Mas Seno, buat jenengan ini kan gue istirahat. Rupanya jenengan langsung nih. Masa berbunyi kok, melek-lekan. Malah jawab pulau ngeten. Yo, saya kesel itu jenengan Gus. Lah pripun? Pulau semuanya mau pisah, jenengan sebelum pengen limo. Lah ya beda. Aku pengen limo saja terus utuh. Dalamnya aku ngomong. Pulau itu sejak ada dalam terus, tapi kalau saat ini dari ngerti piye caranya ngempet nguyuh seperti utuh. Pulau ada dalam raiso. Apa mau dibilangnya? Mana? Tapi dalam tak kira pinter. Lah pripun? Lah wong si dene pas maju sing disarap debok. Goblok. Loson dan lanjut lehmu masih ya tutup no senangmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu kandhani iku larimu nanging pengen banget jabut nyawa
Ya Rabbi Salli alaihi Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Nabi Muhammad. Malah tabuanmu kaya kayak gitu. Angel. Ini apa Ibu? Kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi ini harus lebih apapun. Ayo, saya kira tahu Ibu. Bu, luwes nang bojomu apa Kanjeng Nabimu? Sampeyan. Ayo orang jawab. Pak jawab. Luwes nang bojomu apa Kanjeng Nabimu? Anak kok Nabi. Bojo Kanjeng Nabi niku mesti lampake bojo mesti lampake. Kanjeng Nabi ora iso ditukar. Bojo neko-neko ijoke. Kok manut? Asli belum molat manut. Oke saya. Dia pas ini boleh Bapak. Yo tak jajak cilik lha kok gede. Sangori. Lampet dasi. Sao bỏ cái này rồi. Ada lagi yang biasa. Jaya preman biasa. Dia lagi balik ya. Sangoni. Kalau wong itu lagi harus ngomong juga ya. Kenapa anak itu peniru terbaik? Maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak-anak. Kulo niku kacilek ngomong kalau guru-guru kulo, ngomong kali kanca-kanca kulo ning pondok itu dosa. Soalnya ngomong kacilek kulo ndelok ibu kulo dosa karo aku. Mula kacilek kulo ya dosa. Soalnya bapak ibu kulo niku lak ngendikan dosa. Kulo tahu ibu kulo niku ngomong jangan karo aku. Ayo Pak Madang kulo tahu. Pak, darahnya mesti siap monggo dahar. Kira-kira wong burjok ngomong iki ngomong bener burjok. Dia dah gini ya untuk kayak gini. Mateng. Kembali lagi. Iya, makasih ya. Oke, yang kamera. Kalau ini, anak itu paling terbaik. Maka berikanlah contoh yang baik supaya ditiru oleh anak. Itu kan tak perlu kasih besok. Kalau aku ngomong kali ibu, kan kurang cilik sama kamu besok. Soalnya sih. Deloknya bapak ibu keluarga itu langsung kan dosa. Maka saya dosa. Jangan dengan mulai berani kamu dosa ibu semua. Pondok, bojomu buka kamar. Bapak, kenapa terus apa dengan saya makan Yahudi? Angel. Mulai buka kamar dengan dulu harus Pak untungnya manusia. Oke. Angel. Karena tidak dibiasakan. Bila dua saya. Kenapa kemudian kita mencontoh Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad itu etalase yang komplit. Kabeh kahanan dunia niku bisa dicontoh hanya dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud wajah sallallahu alaihi wasallam akmalan nas itu juga boten namung jasate. Nah, dan iki, napa kula musim corona niku kok tambah sehat? Kula niku awal corona mundak 83 kilo. Betul lebih menang. Saderenge kula ketemu Mas Dedi niku bobot kula 105 kilo. Pas ketemu Mas Dedi Corbuzier niku 70 kilo. Wingi awal lockdown 83 kilo. Soalnya awal-awal lockdown niku aku gofat. Kabeh dipangan ora duwe kegiatan ning omah lockdown.
Otak yang ngelok pendapatan dong. Wong Bulurejo OTG, orang tahu gajian. Tak mirip PDB, pendapatan di PDB. Tapi beda PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Ya, ya. Akhirnya apa? Kulon iku maca sirah nabawiyah isin. Delok visi Kanjeng Nabi umur sudah 3 tahun, tapi Kanjeng Nabi itu sehatnya apa? Jenengan bisa pinten? Sudah itu. Kanjeng Nabi itu sudah 3 tahun, lorong ping pindho tok. Niku nawon nama puskesmas. Pusing keselio masuk angin. Jadi orang-orang kok Kanjeng Nabi duwe penyakit generatif. Penyakit generatif itu apa? Jantung koroner, gula, diabetes, stroke parah. Kan udah lucu Nabi mau stroke udah lucu. Kanjeng Nabi harus stroke. Jangan tahu apa penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Belanja kan enak. Kuatan untuk tidak RTI tidak RTI. Oh, aku tulis segera ngaji kalau bayar atau ngaji. Bangun ngaji dah. Bangun ngaji dah. Oh, goreng nih. Bukan dong, malah kayaknya betul biar adegan dalam terus lah main perang wayang yang dulu itu sih dibuat apa? Wayang yang mencapai ber. Jadi mana mau putri hari tak mencapai. Wah akmalan nas itu tidak ada fisiknya. Fungsi otaknya Kanjeng Nabi ketika Habib Lutfi. Jadi kita kayak manusia itu dibagi pak. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang. Bahasa lainnya apa nih? Ada otak besar, ada otak kecil. Kanjeng Nabi itu semua fungsi otaknya, otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil, depan, belakang, semuanya di atas sempurna. Lama itu nabi itu. Lah manusia itu ono sing dominan otak kanan, tapi otak kiri ini kecil. Otak depannya bagus, belakangnya jelek. Lah bocah gitu dong. Kuat dia pernah masih ngapi. Nanti lah esok bocah lagi ketika bawa panggung. Ini kan mboknya sing di sekret ora sirahe. Ben kuwi. Piye di guru apa bos ora kan ben kuwi. Lah Kanjeng Nabi itu semuanya sempurna. Buktinya apa? Kadang aku memiliki semoga kaji kan. Jenengan penso, wong lempar jumroh itu ada berapa waktu? Ada banyak waktu. Kenapa Kanjeng Nabi itu membuat mekanisme lempar jumroh 1400 tahun yang lalu itu lah haji tak ada sepi. Daerah Jamaah itu tak ada sepi. Paling mau haji namun 500 wong 1000 zaman Kanjeng Nabi. Artinya apa? Zaman Kanjeng Nabi itu lempar jumroh cukup satu waktu orang bakal besar-besar. Paling sing haji wong 100, wong 200. Tapi Kanjeng Nabi sejak saat itu membuat mekanisme lempar jumroh itu ada beberapa waktu. Soalnya apa? Kanjeng Nabi sudah memperkirakan sesuk umatku sing bakal lempar jumroh ini wong akeh banget, jutaan orang. Kalau lempar jumroh hanya di satu waktu, maka akan banyak memakan korban. Buktinya 3 tahun yang lalu 2017 pas haji terakhir itu nyuwun sewu indah-indahan kira-kira gara-gara pintu masuk dan pintu keluar jadi satu. Sing mati ribuan orang. Niku kalau Kanjeng Nabi sudah dibuat mekanisme sampai cerdasnya Kanjeng Nabi. Lempar jumroh waktunya banyak supaya orang milih tidak berdesak-desakan. Mari coba kita lihat. Bedone Idul Fitri karo Idul Adha. Napa lak zakat fitrah niku nyuwun sewu. Suwengi tok oleh menjelang hari raya Idul Fitri sadurunge salat zakat kudu satu. Sementara Idul Adha beleh sapi hari Idul Adha plus 3 hari tasyrik. Karena Kanjeng Nabi sudah mikir jauh hari. Lah beras kuwi gampang bagine, gampang nyimpene. Tapi nopo motong korban sampai 4 dino? Soale ora kabeh wong Bulurejo duwe kulkas. Nggih bener. Hari pertama Bulurejo Masjid Al-Ikhlas beleh. Hari kedua wong Bulurejo oleh saka tangga kampung.
Bahkan Gus Miftah itu lah bagi hewan kurban itu menurut saya sampai 5.000 kantong. Wong Broso biasanya kebagian. Lah wong Bulurejo ora kebagian berarti atau melu ngaji di pondok. Gampang kan? Karena sing biasa ngaji di pondok niku sing nggon-nggon terpencil kula absen kula dugi bagi. Kula biasa bagi itu 5.000 sampai 6.000 kantong. Karena kula biasa bagi daging itu 6 sampai 7 ton. Itu mekanisme yang dibuat oleh Kanjeng Nabi begitu luar biasa. Ayo. Kenapa kemudian ajaran Islam luar biasa? Ketika dihinakan kita marah. Contoh soal poligami. Ngopo wong lanang oleh poligami, wong wedok ora oleh poliandri. Wong lanang ngopo oleh bojo papat, wong wedok ora kena bojo papat. Alasannya logis. Kula mboten pendukung poligami. Kula ora bakal poligami karena saya terlalu cinta dengan istri saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Yang jelas di belakang lelaki sukses ada istri yang hebat, betul? Dan di belakang istri hebat ATM-nya 4. Kalau ATM ya semua. Kenapa Islam membolehkan poligami, enggak membolehkan poliandri? Logika sederhana gampang. Ibu-ibu saya pernah setuju kalau poligami dengan salah. Kulo paham poligami itu angsal, tapi kulo boten turun di poligami, nah itu bahasanya pas. Poligami nggak boleh, berarti Anda menentang Al-Quran. Ngopo wong lanang oleh papat, wong itu oleh sedino. Kulo gampangnya. Iki ono gelas papat, sendoke siji. Sendoke siji. Sendok iki iso nyemplung mriki. Tidak akan menimbulkan fitnah. Bagi muda, apa itu gelas ini muda kene angsal. Sing dadi masalah niku nyuwun sewu gelas siji sendoke papat. Dadi lha wong wedok niku nyuwun sewu. Ibarat wong wedok niku gelas siji kok sing nyemplung sendok papat. Begitu ana apa-apa nang gelas iki pertanyaane sing dadeke apa-apa kuwi sendok sing endi? Paham ora? Iku. Kula mboten dukung poligami lho. Tapi nek sendoke siji gelase papat. Begitu nyemplung gelas kene kok iki diudak-udak tetep paham kok sendoke iki mau. Mudah sijine tetep iki. Mudah siji sampai papat tetep sendoknya ketok. Oh iki Miftah. Apa? Sing dadi masalah niku sitine siji Miftahe papat. Lah iki apa iki? Gelase mung siji, lanange papat. Miftah, takmir, RT, RW. Begitu gelasnya ini meten, pertanyaan ini anaknya Miftah, anaknya RT, anaknya RW, anaknya takmir. Kalau itu terjadi balik di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu lah golek mantu. Omah sing ana anak gadis e diwenehi gendera, umbul-umbul. Bocah sing naksir bocah niku antri ning omahe wong tuwa. Bagaimana cara memilih menantunya? Nyuwun sewu. Kon mlebu kamar icip-icip calon temanten putri. Sinten sing dipilih dadi mantu? Ngenteni anak wedoke meten. Begitu lahiran didelok mirip sapa? Kok lahir anake apa? Wah, kudune RT-ne. Balai anaknya gondrong, oh bapaknya minta. Ini jadi. Maka disitulah kemudian mekanisme Islam berlangsung luar biasa. Akmalan nasi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila dan menikah kalau ngajak bapak ibu, lah jenengan tresno tenan karo Kanjeng Nabi, ayo titik-titik dicontoh akhlak Kanjeng Nabi. Orang usah sengal-sengal. Biasakan mulai dari sekarang. Layas roban ahadukum qaimah. Yo sekali-kali akhlak mobil ora usah ngajak. Mila kula niku naik sepeda niku. Kula sakniki lebih seneng sepeda. Begitu ngombe, ya nunggu. Jangan kemudian berdiri di atas sepeda. Ini pun akhlak sing cilik. Oh, kan di Nabi itu cara dahar, ida akala hadukum fala yamsah yadahu hatta yalikoha aw yulikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Itu sunnah. Jadi tidak dengan dahar, tangannya dibut utawa panemone bojone itu hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak mungkin dengan kondur dahar, aku bojoku dicelebuk, mungkin cangkemmu. Tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama anggota keluarga. Ini malah pasangan untuk kantin, bilang kamu. Lah, kalau masuk, lanjut dengan senang-senang karo Kanjeng Nabi. Ayo. Dan apa yang dibuat oleh Kanjeng Nabi itu orang sing ngabar. Contoh masalah poso. Kulo niki lah tasih istiqomah poso dawuh. Sampai hari ini dua tasih dawuh. Wong kula poso seseorang mesti poso.
Jadi sedina poso sedina ora. Termasuk bulan Ramadan kita ngidau. Jadi posone Kanjeng Nabi biasane. Mane. Jadi umat Kanjeng Nabi koyo awake iki sing dicontoh santai-santai mau. Kanjeng Nabi niat poso, delok bojone masak. Ayo Mas Muhammad jalan. Kanjeng Nabi saat itu langsung membatalkan poso demi menghormati istrinya. Itu dicontoh apa sing ngomong berapa? Tapi satu hari Kanjeng Nabi niat ora poso. Sunah lho nggih. Karepe dina niku mboten poso. Takon karo bojone, "Dek, kowe masak apa?" "Ngapunten Kanjeng Nabi, kula mboten gadah daharan." Kanjeng Nabi langsung niat poso. Lah wong lanang kira-kira sing itu ngono. Lah awak poso, bojomu masak, enggak akan jadi masalah. Ayo Pak, aku masak. Oh, sing jadi masalah niat ora poso, ora ono masak. Kira-kira bojomu ngono apa mboten? Itu ora jelas. Ku mau dadi kenang, cek gaweane ngapus iku wong lanang wong wedok. Ana udah. Cek ngambek. Cek biasa ngapusi wong lanang apa wong wedok? Lanang. Gitu ya. Aku rasa setuju. Wong lanang ini tukang ngapus ini mau wedok lebih parah kan. Wong wedok kakek natural. Lanang ora oleh ngoprok. Lanang ora oleh kumpul karo kancane. Lanang ora oleh nyekel duit. Lanang cuma golek duit tok. Yo ora salah bilang wong lanang ra bilang karo tuwul wae kan. Lah sing gawe ngapus iku wedok delok kae wis. Rambut sambungan, iket kerokan. Irung kita mancung yo mergo sundian. Untung merongos kawatan. Ketok dhuwur yo mergo sandal cincitan. Ana susu gede gak jelas. Yo. Ono gaweane bunga-bunga wong lanang tukang ngapus sing ngapus iki raimu gitu kan. Lah Bapak Ibu